Salam perubahan. 98 Forum kembali hadir pada malam hari ini dalam suasana yang berbeda. Ada isu apa, ada problem apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Salah satu problem penting persoalan bangsa adalah persoalan kebangsaan kita. Persoalan nasionalisme kita. Berbagai perspektif muncul seolah-olah hari ini nasionalisme ini dirobek-robek. Bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda 28 Oktober beberapa puluh tahun yang lalu. Malam ini hadir di teman-teman dari generasi kolonial milenial, belum kolonial. Jadi ini kita beragam, keren. Sebenarnya kita maunya dari Sabang sampai Merauke nih kan ngumpul. Yeah. Kalau Anda lihat dari sekilas ini kelihatan etnisitas kita beragam ya. Mas yang di paling ujung ada Mas Diki. Saya asal Surabaya. Tapi nggak ada darah Jawa. Kebetulan Padang. Oh, jadi Padang, Surabaya. Lahir gede Surabaya. Jadi ada akulturasi budaya di sini. Iya. Nggak tahu namanya. Mas Dudung. Saya sekolah sampai lulus kuliah di Malang, campuran Malang sama Ambon. Oh, ini keren nih. Bineka Tunggal Ika di Malang, Ambon, ya kan, Padang, Surabaya. Yang sebelah kanan saya. Kalau aku asli dari Sumba, NTT. Oh, tapi dari lahirnya di Jakarta. Oh, darahnya darah NTT. Keren, nah ini milenial. Anda nanti bisa mendengarkan perspektif milenial tentang Sumpah Pemuda. Dan paling ujung di sebelah kiri kelihatan dari penampilannya. Saya lahir besar di Jayapura. Abah umi saya memang ragam banget. Abah saya lahir di Maluku Tenggara KI, jadi ada darah Ambon ya? Yaman, enggak, Ambon lain. Yaman, KI dengan Libya. Umi saya Yaman Ambon, tapi jangan pernah mempertanyakan betapa saya mencintai bangsa dan negeri Indonesia. Ya. Poin ya, benar. Dan saya kira malam ini kita cukup beragam, dan bagaimana dari kisah-kisah masing-masing saya kira kita bisa menangkap bahwa ternyata nenek moyang kita dari beragam etnis di Republik ini, yang hari ini mewarnai seluruh provinsi yang ada di Republik ini, dan memang kita sebagai bangsa dilahirkan berbeda. Saya mau minta dulu nih, dari ujung Pulau Jawa yang dibesarkan di Surabaya. Gimana Mas Diki lihat kondisi bangsa hari ini, soal nasionalisme, dan bagaimana kemudian juga Mas Diki melihat dulu anak-anak muda tahun 1928 mereka berkumpul dari berbagai etnis untuk memberikan masa depan yang kemudian lahir negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini memang satu kegelisahan yang teramat sangat bagi saya. Perpecahan seperti sudah terbayang saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan bagi saya Sumpah Pemuda untuk tahun ini memang lebih bermakna, dan gimana caranya kita bersama membuat semua teman kita, semua seluruh bangsa untuk lebih menghayati akan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Poin menarik dari Mas Diki, ada bayangan tentang atau kekhawatiran tentang kekacauan Republik ini di masa depan. Tapi kita tahu Mas Diki, mudah-mudahan itu bayangan saja, tidak menjadi realitas. Saya ke Malang juga di Malang. Kebetulan saya aktivis jadi mahasiswa, saya juga aktivis pemuda. Terakhir saya di DPP KNPI. Iya. Saya membidangi bidang kehutanan dan pertanian. Saya juga zaman Pak SBY bikin Indonesia Menanam dan Bakar Nabati. Setelah itu saya pensiun ke desa. Jadi baru Januari kemarin saya di Jakarta lagi karena ada undangan dari Pak Ajat kan itu. Jadi saya setelah pasca KNPI saya mendirikan komunitas namanya Sentra Usaha Tani dan Agribisnis Nusantara. Jadi SUTA itu singkatan
sinar, udara, tanah, dan air. Pemulihan terhadap 4 unsur itu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sekarang saya bikin untuk menaungi secara usahanya, saya bikin perkumpulan badan usaha milik masyarakat adat Nusantara. Ini sudah ada di 34 provinsi, kita sudah kembangkan 68 sentra pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya, alhamdulillah kita akan deklarasikan nanti bulan April. Jadi cukup lama kita ini ke desa, hampir 10 tahunan. Menarik, ya. Mas Dadung. Mas Dadung melakukan tindakan-tindakan yang konkret ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya. Saya kira ini salah contoh pemuda juga kan yang melakukan langkah-langkah konkret di mana memelihara apa sifatnya. Kalau milenial gimana, Ben? Kalau menurut aku sendiri sih, Sumpah Pemuda itu jadi basic bagi kita para kaum milenial, jadi bisa bersikap di dalam kehidupan sosial kita masing-masing gitu ya. Mungkin karena adanya Sumpah Pemuda itu sendiri, nah itu jadi pedoman kita buat berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oh yes, keren. Ini halnya Al bilang nasionalisme itu sesuatu yang basic ya, yang mendasar bagi generasi kita untuk bisa berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira ini pandangan yang unik. Jadi jangan dikira anak-anak milenial nggak punya nasionalisme ya kan. Ini Al. Saya kira komentar yang menarik. Mas Reza. Tanggal 28 Oktober tahun 1928, wajah dunia masih dengan carut marut, dengan bersabrek persoalan problematika yang bersifat global. Yang perlu dicatat di sini bahwa ada sesuatu yang sangat amat menarik ketika dunia masih dikukung oleh penjajahan global, imperialisme global, penindasan umat manusia atas nama bangsa, keunggulan ras dialami oleh boleh jadi 1/2 bangsa-bangsa yang ada di dunia. Tanggal 28 Oktober tahun 1928 muncullah pemikiran-pemikiran dari beraneka ragam masyarakat Indonesia pada zaman itu masih dalam kungkungan kolonialisasi yang pada hakikatnya mewakili jati diri identitas bangsa yang masih dikenal dengan istilah Hindia Belanda. Dengan 3 statement yang kita kenal bahwa dengan istilah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, ini bisa dikatakan merupakan revolusi kemanusiaan atas nama identitas bangsa dan nasionalisasi di suatu negeri yang dijajah dan mewakili berbagai suku bangsa yang ada di Asia pada zaman itu. Itu sebuah langkah revolusioner. Langkah revolusioner bagi saya. Ini membuka jalan bagi kita punya bapak-bapak terdahulu, para pejuang-pejuang bangsa, untuk lebih aktif dan terstruktur masif dalam jalankan terbentuknya Indonesiaan, identitas bangsaan kita Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya pada waktu itu kan ada beragam kelompok. Ada misalnya kelompok-kelompok yang berbasis agama, ada Jong Islamic and Bon, misalnya. Ada Jong Slebeas yang dari beragam suku pada waktu itu hadir, dan mereka adalah anak-anak muda yang gelisah dengan keadaan kolonialisme. Jadi kalau ada orang berpikiran bahwa sebetulnya nasionalisme itu muncul tidak bisa mengabaikan politik identitas, karena dulu sebetulnya kita beragam. Jadi keragaman itu sesuatu yang natural di Indonesia, dan itu sudah ada sejak keberadaan Republik ini. Jadi tidak bisa kita menolak seragam. Bahkan ada juga orang-orang peranakan Tionghoa, peranakan Arab, peranakan yang dari negeri Belanda yang juga berpartisipasi dengan masyarakat asli Indonesia untuk berjuang dalam suatu tekad dan ide yang brilian luar biasa. Hingga kita kenal dengan istilah negara bangsa Indonesia pada tahun 45. Lahirnya Indonesia tahun 45 itu kan juga tidak bisa secara historis lepas dari sejarah Sumpah Pemuda. Nah, hari ini ada problem serius karena hadirnya politik liberal. Karena salah satu analisis yang mengatakan bahwa yang merubah keadaan sehingga kemudian Republik ini tercabik-cabik
karena kontestasi politik yang liberalistik. Gara-gara pilkada misalnya kita jadi berantakan. Ya. Gara-gara pilpres kita jadi berantakan. Anda gimana melihat kondisi seperti itu? Memang sekarang ini perubahannya adalah kompleks. Ya, jadi dinamikanya sangat kompleks. Kalau dulu kan dinamikanya sangat detail karena sistemnya bagus. Ketika adik-adik ini SD ingin jadi tentara, bisa jadi tentara. Kalau sekarang nggak bisa karena pengaruh sangat kompleks. Baik pengaruh dalam negeri maupun luar negeri. Seperti kayak Omnibus Law ini, kita udah bahas 7 tahun yang lalu. Iya. Karena apa? Di adat itu kan identitasnya kan pertama trust, kepercayaan, ya kan. Terus kemudian prasasti, peninggalan, kan itu kan. Terus ada namanya keturunan, kan itu kan, silsilah. Jadi kami yang penggiat adat dan pertanian ini memang ya lebih banyak mengkaji di masyarakat. Jadi ini yang perlu kita jaga. Apa yang diwariskan oleh orang tua kita, bapak-bapak, para ini harus kita jaga. Mas Dadung merasa nggak bahwa hal-hal yang sifatnya etnisitas semacam itu yang dirawat oleh Mas Dadung itu sedikit terusak atau terusik oleh kontestasi politik? Oh iya, karena sistem politik ya. Karena perubahan sistem politik, ya kan, yang barangkali manusianya belum siap, ya kan, sehingga menyebabkan deviasi dalam sikap perilaku tindakan, termasuk dalam membuat keputusan. Jadi tidak mewakili masyarakat yang jamak, tapi kadang-kadang keputusan itu mewakili pribadi. Kadang-kadang yang sekarang ini terasa begitu. Lalu ya muncul nih, gara-gara kontestasi politik, orang berpikir ini yang rusak nasionalisme nih para elit politik. Oh iyalah. Gimana Mas? Setuju. Rakyat orang Jakarta itu dulu aman damai, di masyarakat biasa secara kultural, berkeluarga, harmoni dan lain-lain. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Begitu ada hajatan politik, dirusak. Jadi yang punya dosa ini sebenarnya elit politik ya? Ambiar. Gimana Mas Diki? Saya kira ya memang apa ya? Sudah tajam di atasnya, meruncing. Di bawah ikut itu kan? Iya, ke bawahnya. Lalu gimana kalau versi dalam tradisi Minang dan tradisi Jawa sejauh pengalaman Mas Diki? Misalnya di dalam tradisi Minang itu kan ada tradisi khusus misalnya dalam menjaga keutuhan negara. Siapa sih yang tidak kenal misalnya Bung Hatta di dalam sejarah pergerakan Indonesia? Siapa sih yang tidak kenal tokoh-tokoh lain di dalam tradisi perjuangan bangsa kita? Karena mereka menjadi aktor terpenting kan dalam semangat nasionalisme. Jadi apa sih hal yang bisa dipetik dari situasi? Saya kira tutur kata yang santun itu tetap harus kita jaga kuat. Nggak gampang ceplos, reaktif. Nggak pakai dipikir, nggak dipikir dulu. Oh, iya. Jadi tradisi menyinggung atau tidak itu tidak dipikir. Saya kira ini udah umum sekarang ini. Mas Diki punya pesan penting. Bagaimana narasi yang diucapkan itu menjadi sesuatu yang penting yang bisa berdampak pada merusak nasionalisme misalnya. Bahkan interpersonal. Kalau cara Bung Hatta berbicara itu kan runtun, ternak, argumentatif, saintifik. Iya. Dan itu dicontohkan oleh Bung Hatta ya di dalam sejarah perjuangan bangsa. Dan monoton. Dia kelihatan. Tapi monoton dan monoton. Tapi di sisi lain misalnya ada sosok seperti Bung Karno. Ya. Bung Karno kan memang punya fungsi besar untuk menyatukan bangsa ini, membangun semangat. Tapi antara Bung Karno dan Bung Hatta bersatu dalam duit tunggal. Saya kira ini menarik ya, dua tokoh penting dalam menjaga republik ini. Dan meskipun berbeda pandangan, tapi tetap bisa hidup bersama. Ini milenial gimana nih? Apakah misalnya apa yang terjadi di republik ini bagi milenial gak penting-penting amat sih. Yang penting bagaimana anak milenial punya cita-cita yang bisa dijamin oleh republik itu atau gimana? Kritik Anda ya, ini milenial banget. Kritik Anda terhadap situasi sekarang. Kalau menurut aku sih kayaknya politik tuh nggak terlalu berpengaruh, tapi ada pengaruhnya juga di kehidupan kita. Soalnya kan ada beberapa yang udah
baru pengen mulai untuk punya KTP, bisa yang namanya ngikut untuk pemilihan umum gitu. Nah, lu udah 17 tahun kan? Belum, baru 16 tahun depan. Belum punya KTP doang. Belum. Nah, tapi itu juga kan jadi pikiran ya. Pikiran kita kalau misalnya nantinya nih kayak kemarin itu kan ada yang undang-undang Omnibus Law. Nah, itu bikin kita kan untuk berpikir-pikir juga nih, nanti kita besar pengen jadi apa nih? Kalau misalnya emang di politik itu sedikit merugikan kita, ya kita juga jadi punya beban pikiran juga kan. Mau ke depannya pengen jadi gimana? Ntar kalau misalnya kita nggak ikut berpartisipasi juga ternyata nggak sesuai dengan keinginan kita, juga repot juga gitu. Jadi soal update ya, ikuti juga perkembangan Omnibus Law. Itu satu kegelisahan dan satu narasi yang penting, bahwa generasi milenial juga merasa bahwa mereka bingung apa masa depan kami, apakah bisa dijamin dalam undang-undang Omnibus Law misalnya. Akhirnya kemudian mereka mungkin ikut bersuara dengan cara mereka. Saya kira dunia ini, dunia digital ya. Gimana? Ada harapan penting dalam kondisi sekarang? Harapan pentingnya ya semoga aja apa yang ada di politik sekarang ini, yang lagi panas sekarang itu nggak berlangsung lama lah, dan bisa diselesaikan secepatnya dan nggak menjadi masalah yang terlalu dibawa ke belakang-belakangnya. Karena nantinya bakalan berpengaruh juga buat kaum milenial juga, karena pasti lama atau sebentar juga pasti kita bakal bersuara juga. Ini yang di istana ini mesti denger ini, yang di Senayan DPR mesti denger ini. Generasi masa depan Republik ini ditentukan oleh generasi milenial. Jadi kalau teman-teman di Senayan dan yang di istana nggak mendengar aspirasi milenial, saya kira masa depan Republik ini akan memunculkan banyak persoalan-persoalan. Milenial memiliki harapan besar. Tapi yang ini senior ini gimana nih? Kalau menurut saya dengan kompleksitas yang sekarang terjadi, apapun isu politik, sosial, intinya elit harus mampu menjadi suri toladan. Keteladanan ini benar-benar rendah sekali. Miskin keteladanan. Dan ini problem sering. Iya. Jadi masalah negatifnya dalam kehidupan berbangsa dan negara itu dimulai dari elit, bukan dari rakyat. Jadi kalau orang ada yang mengatakan warga negara perlu dididik Pancasila. Sepertinya harus pertama kali dididik Pancasila, itu diajarin Pancasila elit ya? Iya. Jadi bukan masalah Pancasilanya, tapi berpancasilanya. Berpancasilanya. Artinya untuk kehidupan sehari-hari. Berpancasilanya ini. Pancasila udah final, tapi bagaimana implementasi dalam sikap, perilaku, tindakan, termasuk dalam membuat keputusan itu. Harus contohkan oleh mereka. Mas Diki. Saya nambahin, dan saya setuju dengan pendapat Pak Dadu. Elit-elit keteladanan, elit-elit. Cerminannya itu bahasanya, kata-katanya, tutur katanya. Jadi supaya lebih konkretnya itu tutur kata itu dibetulin. Iya, tutur kata dibetulin. Iya. Kayaknya banyak yang salah ngomong nih ya. Anggota DPR yang salah ngomong ya. Ini ada yang memantau tentang narasi-narasi Anda ya, sebagai anggota DPR. Bagi saya secara fundamental bahwa memang ada sesuatu yang salah dengan bangsa kita selama 2 dekade ini. Ketika munculnya suatu perubahan signifikan yang kita kenal dengan istilah reformasi. Yang menjadi persoalan yang sangat amat fundamental adanya mentalitas kita. Kurangnya literasi kita terhadap sejarah bangsa dan negara kita yang kita kenal, dan bahkan dunia mengenal kita sebagai satu bangsa yang paling majemuk di muka bumi ini. Bila mana ada suatu falsafah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengenal sejarah dan para pahlawannya. Jikalau dalam berbagai kitab-kitab suci, Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu berulang-ulang berbicara tentang sejarah. Sejarah masa lalu, baik itu Al-Quran maupun Injil, Taurat dan Zabur. Ada apa? Sampai
perlu Tuhan mengingatkan kita tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Oleh karenanya, saya memahami bahwa apa yang kita alami selama ini memang ada suatu pengaburan, entah secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar tentang sejarah identitas bangsa kita. Bahwa saya lupa ada suatu filosof yang mengatakan bila mana ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hilangkan dia punya sejarah itu atau minimal didistorsikan. Seperti yang tadi kita katakan tentang tanggal 28 Oktober 1928 bahwa dunia benar-benar sangat suram pasca Perang Dunia Pertama, menjelang Perang Dunia Kedua. Hal itu sudah tercium oleh banyak kalangan. Ya, saat persoalan problematika di dunia ini sudah menginfluence berbagai pemuda-pemuda yang tergabung pada masa itu untuk segera menyatukan suatu visi dan misi kita, misi mereka pada zaman itu. Senasib, seperjuangan tanpa mempersoalkan perbedaan ras, suku, bangsa, dan agama yang mereka yakini. Karena mereka sama-sama senasib dan sepenanggungan. Hingga bila mana kalau kita orang, para pemuda, teman-teman sekalian atau siapapun yang menonton acara ini, bahwa kesadaran kita terhadap sejarah bangsa Indonesia sangat amat minim. Kita kekurangan literasi. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan mudah diobok-obok, diprovokasi. Poin penting saya kira. Ya, salah satu contoh kayak persoalan istilah G30S. Saya minta maaf, saya bukan orang PKI. Sampai kapanpun saya tidak pernah setuju dengan ide-ide komunisme. Tapi bukan berarti saya diperbodoh untuk mudah menuding atau menggeneralisir mereka-mereka yang pernah memahami ide-ide komunisme, sehingga ketika terjadinya apa yang sudah kita pahami, lantas kita tidak sadar bahwa pada hakikatnya bangsa yang teramat, bangsa dan negara yang teramat kaya sumber daya alam ini dipengaruhi juga oleh pertarungan dua raksasa, blok barat dan blok timur. Percaya atau tidak percaya bahwa kita orang ketika tidak memahami nilai-nilai sejarah yang pernah dialami oleh para pendahulu kita negara ini, maka ya seperti yang tadi, polarisasi sudah tercipta dikarenakan ada berbagai kepentingan elit politik, atau bahkan ya boleh jadi Pak Prabowo mengatakan benar bahwa apa yang terjadi kemarin-kemarin dan sebelum-sebelumnya ada pengaruh intervensi asing. Poin penting dari Mas Reza, budaya literasi bagi bangsa ini menjadi sesuatu yang berharga. Karena nasionalisme tidak akan pernah hadir tanpa kita mempelajari tentang sejarah masa lalu. Bangsa ini begitu mahal untuk merawat kesatuan bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang besar karena kita lahir dari keragaman yang sangat kompleks. Dan itu adalah sebuah revolusi sosial yang sangat luar biasa, dan tidak ada orang yang begitu kuat mampu menyatukan seluruh etnisitas bangsa kita yang beragam kecuali generasi 1928. Tetapi hari ini ada problem-problem yang dihadapi oleh bangsa ini, tapi siapa yang bisa mengembalikan semangat kebangsaan ini dalam BK NKRI untuk tetap kemudian mencapai cita-cita besar? Maka di situ kita memerlukan semangat besar dari kita semua untuk melakukan perubahan-perubahan menjadi bangsa yang tetap eksis sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Salam perubahan.